Berisik, hari ini kita akan ulas tentang PHPU. Siap Mas Boy. Saya belum memperkenalkan Adinda Gautama SHMH nih. Ya. Advokat tangguh dari UGM. Siap Mas Boy. Wah, Emang semangat. harus begitu dong, semangat. Jiwa muda kan. Jiwa muda. Kita akan ulas nih, Dinda Gautama tentang PHPU. Perselisihan hasil pemilihan umum. Iya. Trik and tipsnya. Nah, ini kan sebentar lagi tanggal 27 November. Betul, tanggal 27 November ini pencoblosan. Akan dilakukan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Betul. Akan dicoblos tuh, dipilih tuh. Iya dong. Biasanya nih para paslon ini siap menang, tapi nggak siap kalah. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya, benar. Siap menang maka bikin tim pemenangan. Betul. Tapi dia nggak pernah tuh bikin tim kekalahan. ini problematikanya gimana sih? Betul. Menurut Mas Gautama ini tentang paslon ikut pilkada, kalah, lalu buru-buru gugat ke MK. Ya. Gugatan ditolak atau NO. Ini problemnya di mana sebetulnya? Sebenarnya banyak banget Mas. Banyak paslon yang memang sudah siap dengan tim suksesnya. Tapi seperti tadi Mas katakan kan, tidak siap dengan kekalahan. Artinya apa? Dari tim sukses itu harusnya ada tim khusus yang diperbantukan untuk nanti penyelesaian hasil pemilihan umum tersebut. Ketika terjadi sengketa. Betul, ketika terjadi sengketa. Jadi harus siap sebelum dan sesudah pencoblosan. Itu penting banget. Jadi memang harus disiapkan di tim hukumnya, harus bisa disiapkan data-datanya. Ya, jadi tim sukses tidak sembarangan tim sukses hanya say hey hore kan gitu kan enggak kan? Tim hore. Betul. Jadi memang harus secara gamblang harus memang sudah ada tim hukum yang bisa menyelesaikan nanti. Itu adalah sebagai apa ya? Warningnya mereka lah kalau nanti bermasalah dalam hasil pemilihan nanti. Ini Mas Gautama, pengalaman Mas Gautama selama menjadi penasihat hukum yang ikut dalam gugatan di MK gimana nih? Jadi kalau dari saya sendiri memang saya itu pengalaman di 2019 sampai dengan di hari ini. Terakhir kemarin saya di MK ya. Saya memegang kebetulan. Tapi kan Mas Gautama dengan tim kan? Iya, dengan tim dong tentunya. Sudah berapa yang ditangani Gautama dengan tim nih? Sekitar mungkin ada 17 lah untuk. Banyak juga ya? Betul. Kali 1 miliar kali berapa? Waduh. Masih kemarin sore kita. Aduh. Tapi yang jelas dari perkara kemarin, 9 perkara kemarin memang saya berturut-turut. Jadi ada pihak yang memasukkan terkait dengan sengketa tersebut ya oleh tim saya digagalkan seperti itu. Karena itu hanya terkait dengan. Jadi 17 totalnya? Betul. Yang ditangani Dinda Gautama dengan tim? Dengan tim 17. Yang ditangani sendiri? Kalau sendiri 9. 9 perkara? 9 perkara. 9-9-nya dikubur mimpinya dalam-dalam. Tega bener. Ya kan supaya kita kan harus memang mendetail kan. Gimana kita ketika kita sudah menjadi salah satu pihak ya kita harus siap dong untuk bertarung dengan mereka gitu. Profesional. Iya. Apalagi ini kan masalah dengan apa namanya? tekad dan masalah terkait dengan nasib. Nasib betul. Nasib di tangan mereka sendiri kan. Betul. Dan di tangan advokatnya tentunya. Iya dong. Makanya harus yang satset. Harus yang satset. Iya betul. Itu kan kalau kita gugat ke MK nih, itu kan ada syarat ambang batas tuh. Betul. Itu bisa dijelasin nggak? Maksud syarat ambang batas untuk sebagai dasar melakukan gugatan ke MK tuh seperti apa? Sebenarnya gini Mas, kalau syarat ambang batas itu ada 4 kriteria. Ini yang dinilai dari jumlah penduduk, misalkan. Oh, dari jumlah penduduk total betul. Ya? Tapi itu beda tuh, provinsi sama kabupaten. Oh, beda. Kalau di 2% itu, kalau penduduk provinsinya itu, kalau saya lihat sekitar di bawah 2 juta penduduk. Jadi kalau provinsi jumlah penduduknya di bawah 2 juta, 2%. Syarat ambang batasnya. Berarti 2 juta sekitar 40.000. Betul. Banyak juga. Iya banyak juga kan. Makanya benar-benar harus detail nih. Jadi kalau di 2% di kabupaten itu beda lagi. Berapa di kabupaten? Kalau tidak salah di bawah 250.000. Oh, jadi kota kabupatennya jumlah penduduknya di bawah 250.000. Iya, betul. Maka syarat ambang batasnya 2%. Oke. Dan ini ada juga ketentuan yang lain. Ada di 1,5%. Di mana kalau di provinsi ini dia itu 250 sampai dengan 500.000 jumlah penduduknya. Kalau untuk di apa namanya? Di provinsi
Provinsi itu di 2-6 juta. 2-6 juta. Itu 1,5%. Iya, 1,5%. Makanya itu benar-benar harus detail banget, Mas. Harus tahu kita. Timnya harus kuat ya. Harus kuat. Jangan sampai tim sukses ini nggak tahu datanya. Ini bahaya banget. Karena itu ambang batas dinilai syarat ya? Itu syarat ya? Syarat. Untuk lanjut ke pokok perkara berarti. Betul. Selain di legal standing dan lain-lainnya lah untuk hal-hal administrasi. Iya kan syaratnya kan pertama legal standing. Betul. Setelah itu kan ada tempus ya. Batas waktu ya. Batas waktu, betul. Baru masuk ke syarat tadi ya. Syarat ambang batas. Ini terpenuhi baru masuk ke pokok perkara. Betul. Dan memang sidangnya juga itu kan penilaian dulu kan terkait dengan legal standingnya. Ada dismisal ya? Dismisal dulu. Nah, betul. Ini kan kalau gugatan sengketa kepemilikan ada juga tuh katanya harus memenuhi unsur TSM, terstruktur, masif, sistematis. Itu apa tuh maksudnya tuh? Kalau itu kan terkait dengan pelanggaran, Mas. Jadi banyak orang. Oh, beda ya? Iya, betul. Kalau yang tadi yang dimaksud TSM tadi, pelanggaran TSM itu bukan untuk digugat ke MK, bukan? Wah, itu udah salah kandang itu. Oh, beda. Makanya banyak orang kepleset di situ. Mereka tidak bisa mengartikan TSM itu harus ke ranah yang mana. Itulah bahayanya. Jadi tim sukses juga harusnya bisa membisikkan kepada para calon nih. Ya kan, benar kan? Iya. Langkah apa yang tepat sih kan? Jadi beda saluran itu ya? Beda saluran. Harusnya kita jalannya ke tempat A, dia malah ke tempat B, nggak bisa. Jadi kalau TSM digugatnya kemana tuh? Kalau TSM itu di Bawaslu. Oh, di Bawaslu? Di Bawaslu. Itu kan terkait dengan pelanggaran kampanye dan lain-lain seperti itu, Mas. Tapi kalau sudah masuk ke MK itu PHPU. Mungkin kalau TSM itu hanya sebagai ya ulasan lah, sebagai kronologi aja lah. Kronologis aja. Bukan pokok berarti. Bukan pokok, karena kan benar-benar sudah hasil pemilihan umum. Oh, jadi kalau pelanggaran TSM itu diadukannya ke Bawaslu. Ke Bawaslu. Ada juga tapi ini memang udah lewat ya kan. Kalau kemarin kita sudah pencalonan, sekarang besok mau pencoblosan. Kalau di PTUN juga bisa terkait dengan pencalonan daripada calon yang dimasukkan ke dalam pemilihan. Misalkan orang itu tidak dimasukkan sebagai calon pasangan. Oh, gugat ke PTUN. Gugat ke PTUN. Oh, salurannya beda lagi. Kanalnya beda lagi. Betul. Dan itu waktunya juga beda. Waktunya beda. Sudah diatur tersendiri seperti itu. Oh, kalau adanya pidana kepemiluan baru dilaporkan secara pidana. Betul. Dan itu biasanya terjadi saat kampanye. Oh. Misalkan, Mas. Misalkan saat kampanye dia bilang, "Ya, ini silakan ada anggaran segala macam. Kami dari tim ini." Terus dia isi token di rumah warga. Nah, itu bisa tuh jadi indikasi. Tapi memang bukan di MK ini ya? Bukan di MK. Sudah salah sambung kalau gitu, Mas. Iya kan? Benar-benar harus teliti banget, Mas, gitu, Mas. Karena kalau sudah di MK ini benar-benar sudah finalnya lah mereka lah untuk bertaruh bagaimana nasibnya mereka nanti seperti apa, seperti itu. Tapi untuk membuktikan pelanggaran TSM juga sulit ya? Sulit dong. Karena kan kita harus by data juga. Nggak bisa kita cuman bilang prasangka, saksi ini prasangka bahwasanya kepala desa ini melakukan pengaruh kepada penduduknya, tapi mengarahkan massa, diarahkan untuk mencoblos ini. Itu nggak bisa pakai prasangka, harus dibuktikan juga. Betul. Ya. Ada bukti, ada saksi. Biasanya kan ada kejadian khusus atau gimana kan kita kan juga harus lihat juga di situ seperti apa kan. Oh, iya. Jadi untuk kecurangan pemilu kada itu ada yang diselesaikan melalui Bawaslu, ada yang diselesaikan juga. DKPP apa itu? Waduh, kalau DKPP beda lagi. Biasanya itu golongan sakit hati. Rame nanti nih kayaknya nih. Bayangkan. Jadi salurannya beda-beda ya? Salurannya beda lagi. Kalau DKPP itu khusus untuk orang-orang sakit hati biasanya. Sakit hati. Dan itu memang itu efeknya benar-benar sangat kena banget lah kalau untuk ke personal di KPP. Ketika seseorang di KPP sudah putus hasilnya dan dinyatakan bersalah, dia tidak bisa lagi menjabat di dalam struktural politik seumur hidup di lembaga. Iya dong. Seumur hidup. Iya dong. Makanya itu benar-benar harus dipertahankan, harus dibela. Oh. Saya pun kemarin juga coba untuk melakukan
permohonan di DKPP. Kadang-kadang juga gini Mas, saya itu jadi pihak yang terlapor, pihak pelapor, tergantung masing-masing kepentingan gimana ya kan. Namanya juga pengacara kan kita kan. Iya. Profesional kan? Profesional, harus profesional. Ini balik ke gugatan di MK nih. Iya. Ini ada tips khusus nggak agar gugatan di MK ini bisa dikabulkan misalnya? Tidak NO di awal. Iya. Ada tips khusus nggak? Tips khusus ada dong pastinya. Karena benar-benar harus detail terkait dengan waktunya, terkait. Kan waktu itu kan diberikan waktu tuh. Betul. Misalnya setelah itu diumumkan oleh KPU kan diumumkan nih. Iya, diumumkan. Oleh KPU. Misalnya tanggal 27. Diumumkan oleh KPU. Itu kan dikasih waktu berdasarkan undang-undang dan PKPU kan 3 hari. 3 hari. Nah, itu kalau lewat 3 hari NO tuh. Jangan ngomong hari Mas. Kalau pilkada ini ngomongnya detik. Beda 1 detik. Beda 1 detik. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Itu sedangkan MK kan cuma ada di Jakarta nih. Di Jakarta. Itu kalau dari luar daerah gimana tuh jadinya? Cocoknya pakai pengacara yang di Jakarta aja sudah. Jadi lebih efektif Mas. Kayak saya nih. Di mana kantornya? Kantor saya di Harmoni. Deket dong. Iya deket dong. Ya kan? Kalau sama MK tinggal jalan 5 menit selesai. Nggak ada kita nunggu-nunggu 3 Jadi batas waktu tuh penting ya di MK itu. Penting banget. Terakhir saya itu coba untuk mewakili lah salah satu pihak. Di salah satu pihak itu cuma lewat sekitar 5 menit. 5 menit? 5 menit. Tapi kan mereka itu salah sangka Mas. Jadi ketika mereka datang ke MK dan mereka tuh berpikirnya MK itu jamnya itu seperti pengadilan pada umumnya. Jam 4 selesai. Jam pelayanan, jam 4 selesai, jam 5. Padahal PTSP enggak. Kan? Iya, PTSP, iya. Kita enggak ya? Itu enggak. Saya terakhir menjadi salah satu pihak, saya itu memasukkan sekitar jam 2 malam. Tapi belum lewat 3 hari. Belum lewat 3 hari. Tapi kalau yang itu kejadian tadi yang saya bilang yang cuman lewat beberapa menit, mereka tuh salah sangka. Ketika mereka sudah diterima berkasnya, lalu kan dikeluarkan akta penerimaan kan. Mereka tuh berpikir, oh ya sudah ini sudah diterima. Tapi mereka tidak melihat jamnya. Karena berbicara. Jadi tetap ya kalau MK diterima tetap. Betul. Dikeluarkan akta penerimaannya. Tetap semua. Tapi nanti di NO. Tapi nanti di NO. Makanya pemilu ini sangatlah hal-hal yang khusus Mas. Jadi kita tidak bisa melihat hari. Hitungannya itu detik. Salah 1 detik aja udah selesai, nggak bisa maju lagi. Jadi lebih baik gunakan advokat yang berdomisili di Jakarta. Di Jakarta yang lebih efektif. Karena waktu tadi. Betul. Karena begini Mas, ketika kita berkomunikasi nih dengan orang yang di Jakarta, apalagi MK kan cuma di Jakarta Mas. Cuma di Jakarta. Belum ada di mana-mana. Belum ada di ibu kota provinsi. Iya kan. Nah, itu lebih efektif di Jakarta. Kenapa coba? Salah satunya ketika kita memasukkan permohonan dulu, ya sudah kita bisa melakukan abstraknya dulu deh. Yang penting masuk dulu. Masuk dulu berkas. Masuk dulu berkas. Nanti kan ada perbaikan. Nggak online ya? Nggak online lagi. Kan kalau di pengadilan negeri kan ada ekord. Ada ekord. MK nggak ada ekord ya? Nggak ada ekord. Offline maksudnya. Fisik. Tapi memang secara akta dan segala macam lewat email. Hanya pemberitahuan terkait dengan akta penerimaan. Tapi ketika didaftarkan offline, secara fisik disampaikan. Secara fisik. Nah ini yang dibutuhkan untuk, ini kan bagian dari tips tadi ya. Berarti yang dibutuhkan oleh paslon selain meng-hire advokat yang di Jakarta, berarti dibutuhkan juga saksi ya, yang saksi dan data tadi ya. Data tadi, karena begini Mas. Saksi dan data itu benar-benar yang harus difokuskan. Kenapa? Saksi itu harus benar-benar tahu kejadian di TPS mana, di jam berapa, apa kejadiannya, apakah ada laporan. Apalagi kalau dari tim sukses itu biasanya kan mereka menerima terkait dengan dokumen-dokumen kejadian khusus ada atau tidak. Mereka kan bisa foto, videokan handphone. Terus kalau terkait data ya jelas. Data C1. Data C1. Tapi kan sekarang tandingannya adalah KPU kan mempunyai data yang lebih valid. Apakah dia bisa membuktikan? Dan ini adalah tugas dari tim sukses. Tim sukses. Dan ini benar, memang tim sukses itu memang harus melekat sama tim hukumnya seperti itu. Kalau tidak ada pengarahan, gimana mau cerdas kan? Jadi paslon yang nggak punya saksi di TPS ya nggak usah gugat MK ya? Atau nggak ada juga ngapain kan gitu kan? Jadi itulah. saksi, saksi, data C1
Dan ingat, Gotama, advokat tangguh dari UGM. Salam dulu kita. Mas Boy, berisik. Berisik.